Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Malik Ibrahim. Pada video kali ini kita akan belajar networking pada VirtualBox. Untuk materi yang akan kita bahas ada reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, dan lain-lain. Nah, untuk di networking kita akan belajar atau mempraktekkan menghubungkan virtual machine pada jaringan, virtual machine pada laptop atau PC kita, kemudian virtual machine pada virtual machine. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, di sini sudah terdapat server yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, untuk materi networking, kita tidak boleh mempunyai MAC address maupun alamat address yang sama. Di sini kita bisa merubah MAC addressnya dengan cara klik kanan, kemudian settings, dan di sini network, kemudian advance. Nah, ini merupakan MAC address dari server yang originalnya. Kita perlu mengubah MAC address yang clone-nya saja, dan untuk yang originalnya tidak perlu diubah. Kita ubah yang clone-nya. Network advance. Cara mengubahnya, kalian tinggal klik logo ini yang artinya generate a new random MAC address. Kita membuat MAC address secara random. Kita klik, kemudian OK. Kemudian yang clone satunya kita ke settings, kemudian network advance, dan klik, kemudian OK. Oke, segitu saja untuk materi MAC address. Oke, sekarang kita akan belajar network mode NAT. Nah, di sini terdapat simulasi NAT pada virtual machine. Nah, apa itu NAT? NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang dimana ini digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP private atau IP private ke IP publik. Jadi, nantinya dengan mode ini, IP private dari virtual machine atau server yang kita miliki akan dapat menerjemahkan. Nah, sekarang kita coba masuk ke VirtualBox. Nah, disarankan untuk menggunakan VirtualBox yang versi 6. Kenapa versi 6? Karena versi 6 fiturnya lebih baik. Nah, di sini kita klik yang network, kemudian NAT, dan OK. Kemudian buka servernya. Di sini kita akan coba ping google.com misal. Enter. Nah, di sini menampilkan 64 bytes. Namun untuk di command prompt biasanya menampilkan reply form. Untuk di virtual machine akan menampilkan 64 bytes. Kita clearkan terlebih dahulu. Kita cek IP address pada virtual machine ini. Nah, di sini terdapat dua opsi. Nah, untuk yang pertama itu ada LO, dan yang kedua ada interface NP0S3. Jadi, simulasinya seperti ini. Jadi, interface NP0S3 ini pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita yang sekarang. Saya menyebutnya laptop saya itu adalah host OS, dan saya menyebut VM itu adalah NP0S3. Jadi seperti ini, interface NP0S3 ini dia terhubung ke hidden interface milik host OS. Nah, interface tersebut karena ini membuat host OS tidak bisa ping ke guest OS atau tidak ada jalan komunikasi. Kita bisa coba saja lewat command prompt. Kita buka command prompt. Nah, kita coba di sini pingkan ke IP address yang ada di virtual machine. Nah, IP addressnya adalah 10.02.15. Kita coba ping 10.0.2.15. Enter. Nah, di sini request timeout. Dia tidak bisa request timeout. Di sini kita bisa buka kontrol panel.
kemudian pergi ke Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Settings. Nah, di sini bisa terlihat VirtualBox Host Only Network. Kalau misalkan IP-nya sama seperti yang IP yang ada di NP0S3, seharusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke virtual server. Namun, karena virtual servernya dia terhubungnya ke hidden interface pada host OS, ini membuat IP pada interface host OS tidak sama dengan IP pada VirtualBox. Nah, kita buka. Kemudian details. Nah, di sini IP-nya 192.168.56.1. Dia bukan 10.02. Jadi seperti itu untuk pembahasan NAT. Oke, kali ini kita akan belajar NAT versus NAT network. Nah, apa sih bedanya? Nah, jika kita menggunakan kedua virtual machine, kita akan langsung terhubung ke hidden interface. Nah, akibatnya kedua virtual machine atau sesama virtual machine itu akan mendapatkan IP yang sama ketika setiap virtual machine terhubung. Di sini juga bisa terlihat bahwa OS yang pertama itu 10.02.15 dan yang kedua itu 10.0.2.15 pada interface yang sama dan pada hidden interface yang sama, karena setiap virtual machine terhubung pada setiap interface yang sama, sehingga tidak membuat IP mereka berbeda. Oke, akibat IP mereka yang sama itu akan mengakibatkan mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika virtual machine kita menggunakan NAT network, tidak langsung terhubung ke hidden interface atau host OS, tapi dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch virtual terlebih dahulu. Ini switchnya tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat ini karena ini virtual. Yang dimana jika menggunakan NAT network, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Virtual machine yang pertama IP-nya mendapatkan 10.0.2.15 dan yang kedua mendapatkan 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch ini dan switchnya akan terhubung ke hidden interface yang membuatnya berbeda karena dia tidak terhubung langsung ke switch, karena dia tidak terhubung langsung dan terhubung ke switch. Oke, kita langsung praktekkan. Kita buka VirtualBox. Di sini kita menggunakan Ubuntu server. Kita lihat dulu. Di sini IP address-nya 10.0.2.15 dan kita akan menggunakan yang clone juga. Nah, kita sih cek IP untuk yang clone. Address. Nah, di sini bisa terlihat bahwa IP address yang clone juga mendapatkan IP 10.0.2.15. Server yang clone dengan yang tidak clone itu mendapatkan IP yang sama, yang mengakibatkan mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke praktek menggunakan NAT network. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di sini kalian harus menggunakan VirtualBox versi 6. Kemudian setting dulu preference network, kemudian kalian tambahkan untuk NAT networknya. Setelah itu kalian edit seperti ini, kemudian oke. Setelah itu kalian setting Ubuntu server network. Nah, setting ke NAT network. Kemudian yang clone juga setting ke NAT network. Untuk namanya NAT 1. Setelah itu kita buka Ubuntu servernya. Nah, kemudian buka juga yang clone. Di sini kita melihat dulu IP addressnya apakah sama ataukah beda. Kita lihat. Nah, di sini endpost terdapat dua opsi, yaitu ada LO dan juga endpost 3. Untuk endpost 3 IP-nya ada
10.0.2.10. Nah, untuk yang clone kita coba cek IP A. Di sini IP-nya 10.0.2.11. Nah, di sini IP-nya sudah berbeda dikarenakan sudah menggunakan NAT network. Nah, bagaimana cara nyetingnya? Di sini kalian ketik dulu sudo nano /etc /netplan /01 net cfg titik YAML, kemudian enter. Nah, beginilah cara menyeting secara manual, kemudian Ctrl X. Oke, setelah itu kita coba akan mengeping ke IP di Ubuntu server. Nah, untuk server 2 kita coba ping ke Ubuntu server. Kita coba cek ping 10.0.2.10, kemudian enter. Dan di sini terdapat komen 64 bits atau TTL yang artinya berhasil. Kita coba ping dari Ubuntu server ke clone, ping 10.0.2.11. Dan di sini juga terdapat komen 64 bytes form yang artinya sudah berhasil. Jika kalian ingin memperhatikannya, kalian tinggal klik Ctrl C. Oke, begitulah cara praktek NAT network. Oke, sekarang kita akan belajar bridge network. Nah, ini merupakan simulasi bridge network. Apa itu bridge network? Bridge network adalah mode jaringan pada virtual machine yang membuat GUI OS atau virtual machine seolah-olah terhubung langsung ke jaringan fisik yang sama dengan host OS. Dengan kata lain, virtual machine mendapatkan IP address dari jaringan yang sama dengan host, bukan dari internal net. Nah, seperti contoh di gambar ini. Di sini terdapat host OS dan juga GUI OS atau virtual machine. Nanti host OS akan terhubung dengan internet dan GUI OS juga akan terhubung dengan internet yang sama dengan host OS, dan GUI OS akan mendapatkan IP yang sama dengan internet di host OS. Kita coba praktekkan. Di sini buka Ubuntu server, kemudian kita setting dulu. Di sini kita setting network, kemudian pilih yang bridge adapter. Nah, ini jika dilihat itu adalah WiFi yang saya pakai, yaitu Transfam. Kita buka langsung. Nah, di sini kita ketikkan IP address. Nah, di sini terdapat IP 192.168.101.20/24. Nah, itu merupakan IP address pada WiFi. Kita coba lihat. Di sini kita buka kontrol panel. Kemudian pilih network and internet, network sharing center, chain adapter setting. Nah, ini merupakan WiFi yang saya pakai. Kita lihat status, details. Nah, IP address yang WiFi saya pakai dan IP address yang terdapat di Ubuntu server itu sama, yaitu 192.168.101. Nah, itu merupakan network bridge. Oke, sekarang kita akan belajar host only network. Ini merupakan simulasi host only network. Jadi, host only network merupakan jaringan pada virtual machine yang membuat koneksi hanya antara host OS dan GUI OS. Dalam mode ini, host OS bisa berkomunikasi dengan GUI OS dan berbeda IP address. Oke, langsung saja ke prakteknya. Kita buka Ubuntu server. Nah, di sini kita setting dulu Ubuntu servernya ke network, kemudian host only adapter, kemudian pilih yang VirtualBox host only adapter. Untuk menyeting nama VirtualBox host only adapter itu terdapat di VirtualBox, kemudian file, kemudian host network manager. Nah, di sini kalian tinggal create untuk menambahkan VirtualBox host only adapter. Oke, setelah itu kita buka lagi. Nah, caranya kita
hapus dulu IP address yang sebelumnya dengan perintah sudo client -r npos 3. Oke, kita lihat. Nah, di sini npos 3 sudah tidak memiliki IP address. Kita merequest kembali IP addressnya dengan mengetik sudo client npos 3. Enter. Oke, kita cek IP addressnya. Nah, di sini terlihat bahwa IP addressnya 192.168.56.102. Setelah itu kita masuk ke kontrol panel. Nah, di sini kita pilih network and internet, network and center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini ada virtual box host only network. Kita buka, kemudian details. Nah, di sini IP addressnya 192.168.56.1. Nah, ini IP addressnya sama ya untuk box update-nya. Oke, sekarang kita akan mencoba ping dari server virtual machine ke IP address yang 56.1. Kita coba ping 192.168.56.1. Dan di sini sudah 64 bytes form atau TTL ya, artinya berhasil. Dan kita coba ping dari command prompt. Kita buka. Sekarang kita akan mencoba ping IP yang di virtual machine. Ping 192.168.56.102. Enter. Dan di sisi juga sudah berhasil ya, artinya TTL, maka prakteknya berhasil. Oke, sekarang kita akan belajar Windows Disable Firewall. Caranya kita langsung saja ketikkan firewall. Nah, di sini ada Windows Defender Firewall. Kita open. Oke, cara mematikannya kalian tinggal klik on Windows Defender Firewall on or off. Kemudian turn off Windows Defender Firewall dan juga turn off Windows Defender Firewall. Kemudian oke. Setelah itu, nah, ada notif seperti ini dikarenakan berbahaya jika firewall dimatikan. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke Windows Server dan kita akan mencoba ping lagi ya. Di sini kita lihat IP-nya jadi berapa. Oke, sekarang kita akan mencoba ping IP address di VirtualBox Host Only Adapter. IP-nya 192.168.56.1. Kita ping 192.168.56.1. Enter. Dan di sini sudah TTL yang artinya berhasil. Kemudian menghentikannya kita ketikkan klik Ctrl C. Kemudian setelah kalian praktek, kalian nyalakan lagi firewallnya dikarenakan berbahaya ya. Turn on dan turn on. Kemudian oke, jadi segitu untuk praktek Windows Firewall. Oke, sekarang kita akan belajar internal network. Ini merupakan simulasi dari internal network. Jadi di sini terdapat beberapa server yang terhubung lewat internal network.
Artinya, mereka cuma bisa komunikasi di jaringan lokal itu saja tanpa akses internet. Dan semua server ini terhubung kepada switch virtual yang mengatur komunikasi antar server tersebut. Nah, jadi internal network itu jaringan lokal yang menghubungkan beberapa perangkat di satu area, biasanya menggunakan IP private. Nah, sekarang kita ke prakteknya. Di sini kita buka VirtualBox, kita setting Ubuntu server kita ke internal network. Nah, ini kita setting ke internal network, kemudian pilih yang Ethernet. Oke. Yang clone juga settingnya harus sama dengan Ubuntu server. Setelah itu kita buka Ubuntu server dan Ubuntu clone. Nah, kita di Ubuntu server masuk terlebih dahulu ke mode sudo nano /etc /netplan /01 netcfg.yaml, kemudian enter. Nah, kalian setting seperti ini di mode nanonya. Kemudian ketika sudah, kalian klik Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Oke, setelah itu kalian ketikkan sudo chmod 600 /etc /netplan /01 netcfg.yaml. Setelah itu ketikkan sudo netplan apply agar terdeteksi, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek IP addressnya. Di sini IP addressnya 10.2 ya, sama seperti settingan yang tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke Ubuntu server, sama seperti yang tadi, ketikkan sudo nano /etc /netplan /01 netcfg.yaml, kemudian enter. Nah, di sini kalian setting seperti ini. Untuk IP addressnya 10.3, kemudian jika sudah Ctrl O, enter, Ctrl X. Setelah itu kalian ketikkan sudo chmod 600 /etc /netplan /01 netcfg.yaml, enter, kemudian sudo netplan apply, enter. Oke, kita cek IP addressnya apakah sudah ada. Nah, di sini IP addressnya sudah ada, itu 10.3. Kita akan coba yang clone berkomunikasi dengan yang Ubuntu server. Kita masukkan IP yang Ubuntu server, ping 192.168.10.2, dan di sini sudah 64 bits form. Output itu merupakan tanda atas keberhasilan berkomunikasi dengan Ubuntu server. Nah, kita coba ping yang Ubuntu server clone dari Ubuntu server. Masukkan ping dan IP pada Ubuntu yang clone 10.3. Dan di sini outputnya ada, dan di sini munculkan output 64 bits form TTL yang artinya berhasil. Jadi begitulah praktek internal network. Oke, sekian video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.